Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa satu emiten yang laba posisi kuartal 3-nya masih melesat 100% lebih, tapi hari Jumat kemarin terpantau masih kesulitan untuk naik di atas resisten kuatnya. Bahkan ini kesempatan untuk kita buy on support buat saham ini. Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham cuan, dan jika kita lihat hari Jumat kemarin masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 150. Jadi pada perdagangan hari Jumat cuan masih turun 2% lebih ke harga 7.400. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu bulan terakhir ini cuan beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 150, tapi ini belum terkonfirmasi break. Dan cara pergerakan cuan memang saat ini memang mulai sideways, tapi untuk tren jangka menengah masih belum oke selama masih belum berhasil naik di atas garis EMA. Garis EMA 50 jika kita perhatikan saat ini di sekitar harga 7.780 atau 7.800, dan garis EMA 150 di sekitar 7.575. Sedangkan untuk support terdekat untuk cuan saat ini ada di sekitar 6.800. Dan beberapa kali cuan sempat menyentuh 6.800 atau mendekati 6.800, berhasil rebound, tapi setiap kali berhasil rebound tetap tertahan di garis EMA 50 150 walaupun sempat menyentuh 8.400, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break dan kembali melemah dan berada di bawah garis EMA. Tapi kemarin kalau pemberitaan bahwa cuan terus, laba emiten Prajugo Pangestu ini melejit 162%. Jadi emiten cuan masih mencatatkan laba bersih yang meningkat 100% lebih. Kenaikan laba bersih ini sejalan dengan meroketnya pendapatan dari perseroan. Jadi pendapatan naik, laba bersih juga naik di akhir kuartal 3 ini. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, penurunan 2% lebih kemarin ini terpantau masih ada distribusi. Asing juga terpantau 2 minggu terakhir masih terus keluar dari saham cuan. Jadi secara teknikal masih belum begitu oke. Walaupun mulai sideways, tapi tetap saja jika terpantau mencoba naik di atas garis EMA 50 150 masih gagal, secara pergerakan cuan masih akan sideways. Jadi masih ada potensi satu untuk kembali turun ke target terdekat itu di sekitar 7.150. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau saham cuan, wait and see dulu, misalnya di sekitar 7.200 sampai maksimal di 7.000 untuk target terdekat penurunannya. Jadi apabila cuan minggu depan masih terkoreksi ke target harga ini, bisa bertanda rebound, teman-teman ingin coba spekulatif buy, bisa coba entry dan jadikan garis EMA 150 sampai 8.000 untuk target swingnya. Jadi jika terpantau berhasil rebound, teman-teman entry, dan saat terpantau mencoba break ternyata masih gagal break, pertimbangkan untuk keluar. Atau hold saja terus untuk saham cuan selama masih kuat berada di atas 6.800. Kan selama masih kuat di atas 6.800, minimal cuan masih akan sideways walaupun gagal break garis EMA 50 150. Tapi untuk entry saat ini sebaiknya wait and see dulu. Selanjutnya saham brand, bisa kita lihat cara teknikal saat ini juga masih belum oke. Sebelumnya juga sama seperti saham cuan, sempat bangkit dan naik di atas 6.800, tapi belum sempat menyentuh garis EMA 50 150, baru di sekitar harga 7.800 brand kembali melemah dan turun kembali ke 6.800. Dan beberapa hari terakhir ini atau satu minggu terakhir ini, brand masih mencoba untuk bertahan di 6.800. Jadi walaupun hari Jumat kemarin turun 1% lebih ke 6.700, secara teknikal atau cara candle 6.800 ini belum terkonfirmasi break. Jadi masih mencoba untuk bertahan di support ini. Tapi secara teknikal ingat brand saat ini juga kurang oke. Apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 telah berpotongan dan bergerak turun. Dan cara teranjang menengah masih ada potensi untuk menembus 6.800 dan melanjutkan penurunan. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary, asing satu minggu terakhir sudah mulai keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan broker summary pun terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk brand harus hati-hati, walaupun saat ini 6.800 belum terkonfirmasi break, tapi karena masih terus ada distribusi dengan jumlah lumayan besar, masih ada potensi minggu depan brand malah tembus 6.800 dan melanjutkan penurunan. Ke target terdekat itu misalnya di sekitar 6.450 sampai 6.500 untuk target terdekatnya, dan target penurunan lebih jauh di 6.000 untuk saham brand. Dan untuk brand apabila ingin coba entry, wait and see dulu, lihat apakah minggu depan brand bisa bertahan dan rebound kembali di atas 6.800. Apabila berhasil naik di atas 6.800, bisa coba spekulatif buy, tapi jadikan 7.200 sampai 7.300 untuk target take profit jangka pendeknya. Karena bisa saja itu hanya technical rebound sementara, satu brand kembali melemah. Dan sebaiknya jaga entry apabila brand ternyata minggu depan gagal naik kembali di atas 6.800. Kan cara pergerakan akan melanjutkan downtrendnya.
Selanjutnya BBCA bisa kita lihat saat ini BBCA kembali mencoba untuk bangkit setelah sebelumnya turun bawah garis EMA 50. Jadi saat ini sebenarnya untuk garis EMA 50 karena pada perdagangan hari Rabu sudah turun bawah garis EMA 50 ini, saya sudah terkonfirmasi ini berubah menjadi resisten. Apalagi pada hari Kamis mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 ini gagal. Dan kita perhatikan candle hari Jumat memang lumayan solid, tidak ada shadow, naik 1% ke 10.425, tapi tetap saja saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 di 10.450 atau masih berada di zona 10.400 sampai 10.500. Jadi jika teman-teman minggu depan BBCA mencoba naik di atas zona ini masih gagal, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk melemah kembali ke sekitar 10.200 sampai garis EMA 150 untuk target penurunan terdekatnya di 10.125, dan target penurunan lebih jauh masih ada potensi ke support psikologis di harga 10.000 apabila BBCA gagal naik di atas 10.500 minggu depan. Menariknya di sini jika kita lihat pada perdagangan hari Jumat ini terpantau masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asingnya satu minggu terakhir keluar dengan jumlah besar, hari Jumat melakukan sedikit akumulasi. Tapi ingat ini hanya akumulasi yang kecil jika kita bandingkan dengan distribusi, jadi belum menandakan apa-apa. Jadi tetap saja walaupun ada akumulasi, sekarang BBCA dekat dengan resisten kuatnya. Apabila masih gagal break, BBCA masih ada potensi untuk melemah. Sebagai contohnya bisa kita lihat BBRI pada tanggal 30-31 juga mulai naik, tanggal 31 asing juga mulai masuk, tapi ini juga belum menandakan apa-apa walaupun asing masuk. Dan ternyata BBRI juga masih gagal break resisten dan kembali melemah. Jadi kita lihat sekilas untuk BBRI. Saya tidak bahas lebih lanjut, tapi bisa kita kasih contoh saja. BBRI juga sebelum sempat bangkit, tapi mencoba naik di atas 4.800, ternyata tetap gagal dan kembali melemah. Jadi untuk BBCA juga sama. Walaupun masih ada potensi untuk rebound, tapi jika teman-teman mencoba naik di atas resisten yang masih gagal, tetap masih ada potensi untuk kembali ke harga 10.200 sampai garis EMA 150. Jadi untuk yang ingin coba entry saham BBCA, menurut saya lebih aman minggu depan wait and see dulu, lihat apakah minggu depan asing kembali masuk akumulasi dengan jumlah lebih besar. Selama asing belum masuk dengan jumlah besar, seperti BBCA masih akan sideways cenderung melemah. Jadi masih ada potensi untuk kembali ke garis EMA 150 sampai 10.000 untuk satu minggu ke depan apabila memang masih gagal naik di atas garis EMA 50. Selanjutnya saya coba analisa saham Dharma. Saham Dharma juga dalam satu minggu ini turun lumayan dalam. Jadi sebelumnya secara teknikal ini oke, berhasil break garis EMA 50, berhasil break garis EMA 150, tapi setelah menyentuh 1200 Dharma gagal break, malah langsung turun lumayan dalam dan menembus garis EMA 50 150. Jadi cara pergerakan saat ini Dharma sudah mulai patah tren. Dan walaupun hari Jumat kemarin naik 1% lebih, ini juga belum ada tanda-tanda bahwa akan mulai reverse ada uptrend kembali. Karena sama untuk Dharma juga garis EMA 140 di 1080 dan garis EMA 50 di sekitar 1095 sudah berubah menjadi resisten, dan Dharma harus berhasil break baru bisa kita konfirmasi Dharma akan uptrend kembali. Dan untuk Dharma jika kita perhatikan di sini, menariknya asing satu minggu terakhir masih masuk. Dan kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi walaupun jumlahnya kecil. Jadi untuk Dharma apabila teman-teman ingin coba pantau, bisa wait and see dulu, lebih aman untuk entry apabila Dharma berhasil naik di atas 1100 untuk saat ini. Atau mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 1050. Apabila minggu depan Dharma terkoreksi kembali mengatas 1050 masih bisa bertahan di harga ini, bisa coba spekulatif buy dengan target take profit di sekitar 1100. Jadi jika teman-teman minggu depan mencoba naik di atas 1100 masih gagal, mulai melemah, pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman dapat di sekitar 1050 sampai 1040. Karena apabila terpantau gagal break, Dharma tetap masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan ke support psikologisnya di harga 1000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.